Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam quick response, search and rescue, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi, dan yang saya hormati para hadirin sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Hamazi. Saya sebagai statistisi di Pusdatin Basarnas dan pada sesi ini saya menjadi moderator. Sebelum memulai sesi ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Langkah tegap para tentara, baris berbaris di lapangan luas. 17 Agustus kemerdekaan kita, mari kita rayakan dengan paparan SPBE Basarnas. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dari 6 domain arsitektur SPBE, yaitu arsitektur layanan SPBE, di mana domain arsitektur layanan SPBE ini merupakan suatu kebijakan dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan dan pengguna layanan. Pengguna layanan ini terbagi menjadi dua, yaitu pengguna di internal atau pegawai ASN. Dalam hal ini adalah pegawai Basarnas, yang nantinya layanan ini akan mendukung berjalannya tata laksana birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Basarnas. Sedangkan untuk pengguna eksternal, yaitu masyarakat yang menggunakan layanan publik yang ada di Basarnas, seperti layanan operasi SAR, pembinaan potensi SAR, dan registrasi beacon. Pada sesi ini, apabila terdapat pertanyaan, dapat disampaikan melalui kolom chat yang tersedia. Dan nanti saya akan sampaikan kepada narasumber pada sesi tanya-jawab. Saat ini kita sudah bersama narasumber yaitu Bapak Daru. Mohon izin untuk host dapat menampilkan Bapak Daru. Selamat siang Bapak Daru. Selamat siang Pak Maji, terima kasih. Bapak Daru ini merupakan peranata komputer yang handal di Pusdatin Basarnas, dan beliau dalam waktu dekat setelah ini akan menyampaikan mengenai apa itu domain arsitektur layanan SPBE. Kita sudah tidak sabar nih Bapak Daru untuk mengetahui penjelasan dari Bapak. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak untuk memulai paparannya. Terima kasih Pak Maji atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atau Ibu Kasubag Umum, Kaur Umum di kantor SAR yang telah antusias mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Mohon izin Pak Kapus, koordinator, subkoordinator, dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Daru Setyo Nugroho. Saya peranata komputer terampil di Pusat Data dan Informasi. Saya akan menjelaskan sebelumnya, sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait proses bisnis, infrastruktur, data dan informasi, aplikasi umum, dan keamanan SPBE. Saat ini saya akan menjelaskan tentang domain layanan SPBE. Izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, sebelum saya jelaskan tentang apa itu layanan SPBE atau SPBE sendiri, saya akan menjelaskan tentang kondisi SPBE Indonesia saat ini. Yang pertama, belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu secara nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak instansi, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga yang belum saling mohon maaf, yang belum saling terintegrasi tata kelola SPBE-nya, seperti masih terpisah-pisah. Yang kedua, SPBE belum diterapkan
pada penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pelayanan publik secara menyeluruh. Maksudnya, masih ada beberapa kementerian atau lembaga yang masih menggunakan cara-cara yang manual. Yang ketiga, jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia saat ini, wilayah Indonesia sangatlah luas dan sebaran internet di Indonesia masih belum merata. Yang keempat, keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi TIK. Pada saat ini masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara online atau elektronik, namun masih banyak ASN yang belum melek teknologi, masih menggunakan cara-cara yang lama. Dari sebab-sebab itu mengakibatkan pemborosan anggaran pemerintah. Maksudnya di sini bisa diketahui bahwa belanja TIK bertambah setiap tahun, tapi manfaat yang didapatkan hanya 30%. Jadi ada duplikasi aplikasi yang terjadi karena belum terlaksananya SPBE di instansi atau pemerintah daerah. Selanjutnya, yang kedua, tidak terintegrasinya sistem informasi pemerintah atau berjalan sendiri-sendiri. Yang ketiga, resiko keamanan informasi. Yang keempat, validitas data pemerintah yang kurang dapat dipercaya. Dari sebab dan akibat ini, maka dampak yang ditimbulkan yaitu tata kelola pemerintah di pelayanan publik tidak berjalan dengan bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Yang kedua, krisis kepercayaan terhadap penyelenggara negara baik dalam negeri, masyarakat, dan luar negeri. Maka, dari sebab, akibat, dan dampak yang ditimbulkan, solusi yang paling mutlak saat ini yaitu melaksanakan amanat amanat di dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Apa sih SPBE? Mungkin sudah dijelaskan sama rekan-rekan saya yang lain, sama seperti yang lain, yaitu dari Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Siapa sih pengguna SPBE? Di sini pengguna SPBE cangkupannya ada 4, yaitu instansi pemerintah atau bisa disebut government to government, aparatur sipil negara atau government to citizen, bisa disebut seperti itu, atau cangkupan yang ketiga pelaku bisnis, bisa disebut government to business, dan yang terakhir adalah kepada masyarakat atau government to citizen. Salah satu contoh nyata penerapan SPBE adalah bisa dilihat di pemerintah daerah, biasanya sudah ada mall pelayanan publik. Di mall pelayanan publik itu adalah integrasi antar instansi-instansi pemerintah daerah. Di mana, sebagai contoh, kita bisa mengurus administrasi apapun di dalam satu tempat, tidak perlu berpindah-pindah tempat, yang bisa dikumpulkan di dalam satu mall pelayanan publik tersebut. Tujuan dan manfaat SPBE. Apa sih tujuan SPBE? SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Setelah tujuan, ada manfaat. Manfaat apa yang ada dari SPBE, yaitu yang pertama, meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintah berbasis elektronik. Ini sudah cukup jelas. Dengan adanya SPBE, maka anggaran yang tadinya
dibangun untuk beberapa aplikasi, karena adanya SPBE bisa dihemat karena tidak ada duplikasi aplikasi. Yang kedua, mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Yang ketiga, meningkatnya utilitas infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi pemerintah dan instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang keempat, mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kelima, terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Selanjutnya, ada 14 komponen yang harus dibangun dan diimplementasikan di pemerintah, yaitu bisa dilihat di dalam diagram sebelah kanan, ada layanan SPBE ini di bagian paling atas. Di bawahnya ada proses bisnis, data informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur, dan keamanan SPBE. Ini ada di dalam satu arsitektur SPBE. Secara best practice, layanan SPBE harusnya ada di dalam proses bisnis. Namun, di dalam Perpres 95 tahun 2018, layanan dan proses bisnis itu dibedakan menjadi arsitektur yang berbeda. Bicara dengan arsitektur SPBE adalah dokumen atau kerangka dasar yang mendeskripsikan hubungan antara proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur, dan keamanan SPBE yang menghasilkan pelayanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu. Di mana untuk menjalankan arsitektur ini harus ada penyelenggara SPBE atau SDM SPBE dan akan diatur ke dalam manajemen SPBE. Di dalamnya ada manajemen layanan SPBE. Selanjutnya, unsur-unsur SPBE. Ada banyak sekali unsur SPBE, namun kita saat ini akan membahas tentang layanan yang ada di SPBE, yaitu ada dua, layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik, serta manajemen layanan. Layanan SPBE, apa sih layanan SPBE? Menurut Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat. Kita bisa lihat ilustrasi yang ada di samping, bahwa Basarnas harus memiliki layanan SPBE yang memiliki nilai manfaat yang digunakan oleh internal ASN maupun eksternal oleh masyarakat. Untuk membuat sebuah layanan harus memiliki kebijakan-kebijakan pendukung seperti prosedur layanan, standar layanan, SOP, juknis, dan lain sebagainya. Dan harus dibantu atau dibangun pula alat bantu, yaitu aplikasi, infrastruktur, dan SDM. Layanan SPBE yang harus ada di Basarnas. Apa sih layanan yang wajib ada di instansi pemerintah? Menurut Perpres 95 tahun 2018 pasal 42 dalam tata kelola SPBE, layanan SPBE dibagi menjadi dua, yaitu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik atau yang sering digunakan untuk internal pemerintah atau untuk ASN, dan layanan publik berbasis elektronik, layanan eksternal yang digunakan oleh masyarakat atau pelaku bisnis. Di dalam layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik ini ada 10 layanan yang menggunakan aplikasi umum berbagi pakai, yaitu yang pertama layanan perencanaan, ada layanan penganggaran, ada layanan keuangan, ada layanan pengadaan barang dan jasa, ada layanan kepegawaian,
ada layanan kearsipan, layanan pengelola barang milik negara, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja pegawai. Dari ke-10 ini wajib ada di dalam instansi, wajib ada di Basarnas, karena aplikasi-aplikasi yang ada di dalam layanan tersebut biasanya sudah dibagi-bagikan oleh instansi pembina. Yang selanjutnya, layanan publik berbasis elektronik atau layanan eksternal kepada masyarakat, ini ada 4, yaitu layanan pengaduan layanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta yang ini yang paling penting, layanan publik sektoral. Layanan publik sektoral adalah layanan publik yang dibuat oleh instansi masing-masing sesuai dengan karakteristiknya. Misalkan kita punya aplikasi SIMASDA atau layanan untuk operasi pencarian dan pertolongan. Ada aplikasi IDRB atau layanan untuk pendaftaran radio beacon atau layanan potensi dengan menggunakan aplikasi potensi. Permasalahan layanan SPBE Basarnas. Apa sih permasalahan SPBE Basarnas? Yaitu yang pertama, aplikasi layanan belum terintegrasi secara menyeluruh dan terpadu. Aplikasi baik yang digunakan internal dan eksternal belum terintegrasi secara menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, belum tersedianya portal yang terintegrasi dan terpadu yang mengakomodir semua aplikasi layanan dalam satu portal. Yang ketiga, belum dilakukannya MONEF secara menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu atas kualitas layanan dan alat pendukungnya. Solusi permasalahan layanan SPBE, yaitu yang pertama, pentingnya knowledge SPBE khususnya pada domain layanan oleh pegawai ASN Basarnas dari pimpinan sampai ke staf dengan tujuan agar dalam berkinerja selalu berbudaya IT. Selanjutnya, pelaksanaan birokrasi dalam SPBE yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Yang ketiga, selalu berinovasi dalam memberikan layanan yang sesuai dengan perkembangan TIK. Atau di era revolusi 4.0 ini sangat banyak sekali peluang untuk berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Akselerasi dalam membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kelima, pegawai ASN Basarnas wajib memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE dan memiliki tingkat literasi SPBE yang memadai sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan optimal. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Daru atas penjelasannya, sangat menarik dan mencerahkan kita semua yang tadinya kita belum atau sedikit tahu, jadi kita lebih tahu. Dan harapannya bisa menjadi pemacu kita untuk mau tahu. Jadi satu persatu puzzle mengenai 6 domain arsitektur ini sudah terjelaskan salah satunya oleh Bapak. Berarti saya ingin menggarisbawahi ada 2 jenis layanan. Yang pertama adalah yang digunakan di tingkat internal, di tingkat internal pemerintah atau ASN. Ada 10 layanan ya Pak Daru ya yang bisa digunakan ya. Di mana layanan layanan itu didukung oleh aplikasi-aplikasi yang berbagi pakai yang disediakan oleh instansi pembina. Baru kemudian kita akan masuk ke layanan publik, di mana itu bisa dibangun dari masing-masing kementerian. Masyarakat akan mengakses, salah satunya kita ini
core-nya kan khusus ya, tidak ada KL lain yang yang sama dengan layanan kita, terutama operasi SAR, registrasi beacon, pembinaan potensi SAR. Baik Pak Daru, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para hadirin. Izinkan saya untuk membacakan yang pertama terlebih dahulu. Berapa layanan yang harus ada di Basarnas, baik untuk pengguna eksternal ataupun eksternal dalam di masyarakat? Mohon ditanggapi Bapak izin. Baik, terima kasih Pak Maji atas pertanyaannya. Mungkin untuk layanan yang harus ada di Basarnas untuk pengguna internal maupun eksternal itu sudah dijelaskan dalam Perpres 95 tahun 2018 pasal 42 ada 2 jenis layanan SPBE. Yang pertama adalah layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan yang kedua ada layanan publik berbasis elektronik. Yang layanan administrasi ada 10 tentang layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas, kinerja organisasi, dan kinerja pegawai. Sementara untuk yang layanan publik ada 4 Pak, izin. Ada pengaduan layanan masyarakat atau layanan publik, layanan data terbuka atau PPID Basarnas, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, itu ada di JDIA, dan ada yang satu lagi layanan publik sektoral yang hanya dimiliki oleh instansi seperti kita, ya, sesuai dengan karakteristik instansinya masing-masing. Untuk Basarnas memiliki 3 layanan, setidaknya ada 3 layanan, yaitu layanan pencarian pertolongan menggunakan aplikasi Simasda, layanan registrasi radio beacon menggunakan aplikasi idrb.basarnas.go.id, dan layanan potensi menggunakan aplikasi potensi.basarnas.go.id. Jadi setidaknya ada 3 layanan publik sektoral yang dimiliki oleh Basarnas yang tidak dimiliki oleh instansi-instansi lain. Izin mute Pak suaranya. Untuk dari Baik, terima kasih Pak Daru untuk jawaban yang pertama. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah semua aplikasi yang mendukung layanan, khususnya yang ada di Basarnas ini sudah terintegrasi? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Mazi. Untuk layanan di Basarnas sendiri telah mengatur pada SPBE, di mana kebijakan-kebijakan yang mendasari layanan yang ada tersebut telah tersedia. Namun kendalanya ada aplikasi pendukung yang saat ini belum terintegrasi. Saat ini ada 43 aplikasi pendukung baik untuk pengguna internal maupun eksternal yang keseluruhannya masih belum terintegrasi. Ada beberapa yang sudah terintegrasi namun belum keseluruhan. Jadi harapannya nanti ke depannya semua aplikasi ke 43 aplikasi ini bisa terintegrasi menjadi satu. Jadi nantinya akan lebih menghemat anggaran. Seperti itu Pak. Baik Pak. Baik Pak Andaru. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Masih semangat ya Pak Andaru ya? Insya Allah Pak. Pastinya. Kalau nggak semangat nanti saya jewer. Lanjut. Saya pernah studi banding ke Jogja, di mana di pemerintah kota Jogja ini dia sudah ada sebuah layanan yang terpadu, namanya Jogja Smart City. Seluruh layanan yang ada di Jogja, baik dari SKPD ini sudah menjadi satu dalam satu laman portal yang bisa diakses masyarakat, baik via web, Android ataupun iOS. Yang saya ingin tanyakan ini agak sensitif nih. Apakah Basarnas sudah ada kebijakan ke arah situ
Dan apabila sudah ada, kira-kira realisasinya kapan ini? Terima kasih pertanyaannya Pak Maji. Mohon maaf untuk realisasi, apakah ada portal seperti Jogja Smart City? Saat ini memang di Basarnas belum ada portal seperti Jogja Smart City yang berbasis Android dan terpadu. Namun arahnya sudah ke sana. Nanti ke depannya aplikasi-aplikasi yang ada di Basarnas, baik itu pengguna internal seperti ASN Basarnas atau untuk yang di eksternal kepada masyarakat, diharapkan bisa menggunakan portal yang dibangun oleh Pusdatin atau Basarnas yang terintegrasi dengan menggunakan single sign-on. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan arahnya sudah. Baik, memang kedepannya harapannya seperti itu karena kita sudah ada contoh ya Pak Daru ya di tetangga kita, Jakarta, Jogja tidak terlalu jauh. Kalau memang kita berusaha dibanding ke sana, semoga dari pimpinan Basarnas bisa memberikan kesempatan untuk kita belajar ke Jogja agar kita bisa meng-ATM-kan lah kondisi teknologi informasi yang ada di Jogja dan bisa diterapkan di Basarnas. Baik, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Pak Aditya. Pak Aditya ini adalah pegawai Basarnas juga nih dari Pusdatin. Apakah kebutuhan layanan publik berbasis elektronik, kebutuhan layanan publik berbasis elektronik di Basarnas saat ini sudah memadai? Berarti layanan publik yang diakses masyarakat ya Pak ya. Menurut Bapak ini dari sisi pelayan ini apakah sudah memadai atau belum? Atau ada yang perlu ditingkatkan atau seperti apa? Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Maji. Saya akan menjawab untuk pertanyaannya Pak Aditya tentang kebutuhan. Apakah kebutuhan layanan publik berbasis elektronik di Basarnas saat ini sudah memadai? Saat ini layanan publik berbasis elektronik sudah bagus, namun masih perlu ditingkatkan. Salah satu contohnya adalah layanan data terbuka atau PPID. Nah, di dalam PPID sendiri saat ini sedang dikembangkan aplikasi mobile PPID. Mudah-mudahan itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat tentang layanan data terbuka atau data-data informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada masyarakat kepada Basarnas. Misalkan masyarakat ada yang minta data dengan kemudahan adanya mobile PPID itu, jadi masyarakat lebih mudah untuk meminta data kepada Basarnas. Gitu, Pak. Masih mute, Pak. Izin, Pak. Baik Pak Daru, terima kasih atas jawaban yang diberikan, sangat mencerahkan bagi kita semua. Berhubung waktu yang membatasi sesi ini, sebenarnya masih banyak pertanyaan, sementara kita simpan di hati, setelah sesi kita akan baru tanyakan kembali. Maka sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan resume dari paparan yang disampaikan Bapak Daru, bahwasanya domain layanan arsitektur SPBE perlu disusun dan ditetapkan secepatnya oleh Basarnas dalam yang masuk di Renduk ya. Kemudian perlu dibuat kebijakan yang menaungi layanan tersebut seperti peraturan-peraturan, standar layanan, SOP, dan yang lainnya. Kemudian setelah kebijakan ada, dalam implementasinya layanan tersebut perlu didukung oleh aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Sehingga harapannya semua layanan yang ada, yang dibantu oleh aplikasi tadi, dapat terintegrasi untuk memberikan kemudahan atau kepuasan kepada pengguna layanan baik internal ataupun eksternal. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan saat dalam penyampaian kami. Sebagai penutup, izinkan kami untuk berpantun kembali. Mata genit beradu pandang. Senyum adik menggoda abang. SPBE bukan barang terlarang. Kalau tidak dijalankan, matilah abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.